Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu sumber yang, wah menarik banget, bab 8 dari bukunya Olivia Fox-Cabane, The Charisma Myth. Judulnya Berbicara dan Mendengarkan dengan Karisma. Anda pernah nggak sih mikir, apa ya rahasianya kok ada percakapan yang rasanya hidup banget, ngalir, terus ninggalin kesan gitu? Nah, kayaknya bab ini punya jawabannya. Ya, benar. Yang seru dari buku Cobain ini, dia bilang karisma itu bukan bakat lahir, bukan, tapi lebih ke sekumpulan perilaku, perilaku spesifik yang sebenarnya bisa dipelajari, dilatih gitu. Bisa dilatih, iya. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau gali teknik-teknik praktis, mungkin ada yang agak aneh juga nanti ya, dari bab 8 ini, supaya Anda semua bisa ningkatin kemampuan ngomong, dan, nah ini penting, mendengarkan secara karismatik. Siap kita bongkar bareng? Siap dong. Dan eh, yang langsung kelihatan banget ya di bab ini tuh penekanannya ke mendengarkan. Mungkin kedengaran klise ya, oh mendengarkan itu penting. Tapi Cabain ini ngangkatnya beda. Oh ya, gimana tuh? Dia kasih contoh John F. Kennedy. JFK itu kan dikagumi bukan cuma pidatonya, tapi dia terkenal sebagai pendengar yang luar biasa. Orang yang ngobrol sama dia tuh merasa benar-benar jadi pusat perhatian. Didengerin banget. Jadi merasa dihargai gitu ya? Persis. Dan ini bukan sekedar sopan santun, tapi ini intinya presence atau kehadiran. Itu konsep dasar karisma menurut buku ini. Jadi bukan cuma diam aja, tapi aktif mendengarkan. Kita lihat nanti gimana caranya. Oke, mari kita mulai dari situ deh. Seni mendengarkan karismatik. Di buku ini disebutin kalau banyak CEO justru ngeluh soal kurangnya skill mendengarkan di tim mereka. Katanya lebih penting dari skill teknis malah. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar, diam pas orang lain ngomong kan? Apa sih salahnya biasanya? Tepat. Kesalahan paling umum nih ya, kayak disebut di buku ini, kita sering anggap mendengarkan itu sama dengan nunggu giliran ngomong. Iya juga ya. Kita mungkin diem nih badannya, tapi pikiran kita udah wah sibuk nyusun jawaban, mikirin agenda kita, atau malah ngelantur kemana-mana. Nah, kurangnya kehadiran mental ini, kata Caben, gampang banget kebaca dari bahasa tubuh kita, ekspresi muka, sekecil apapun. Oh gitu ya? Nggak kelihatan padahal? Orang lain tuh secara nggak sadar ngerasa kita nggak sepenuhnya di situ bareng mereka. Ingat, kehadiran itu fondasi mutlak. Tanpa itu, ya teknik dengerin sebagus apapun jadi percuma aja gitu loh. Jadi penasaran nih, gimana caranya biar kita benar-benar hadir pas dengerin. Apalagi kalau pikiran gampang buyar atau udah nggak sabar pengen nyela gitu. Ada trik praktisnya nggak di bab 8? Ada. Dan sebenarnya cukup simpel tapi efektif banget. Penulisnya nyaranin teknik grounding fisik. Grounding fisik. Gimana tuh? Jadi pas Anda sadar pikiran mulai ngelantur atau mulai nggak sabaran, coba deh alihin perhatian sebentar aja ke sensasi fisik yang lagi dirasain saat itu. Misalnya, rasain sensasi di ujung jari kaki, atau rasain telapak kaki nyentuh lantai, atau perhatiin aja napas kita naik turun. Oh, jadi kayak balik ke badan gitu ya? Ya, nggak perlu lama-lama. Cuma sekejap aja buat nalik kesadaran kita balik ke momen ini, ke obrolan yang lagi jalan. Kayak neken tombol reset buat fokus gitulah. Oke. Balik ke momen sekarang lewat sensasi fisik, sip. Terus ada aturan lain yang penting banget. Ada satu aturan yang dibilang emas di buku ini. Jangan pernah menyelah. Titik. Wah, tegas ya? Nggak peduli seberapa nyambungnya, seberapa positifnya omongan kita, nyela itu, sekecil apapun, hampir pasti bikin lawan bicara agak kesel atau frustrasi dikit. Kenapa? Ya karena mereka nggak bisa nyelesain pikirannya. Bener juga sih kadang sebel kalau dipotong. Penulisnya malah cerita ada kliennya yang bilang praktek simpel nggak nyela ini bernilai emas. Itu nunjukin betapa gedenya efeknya buat bangun hubungan dan bikin orang ngerasa dihargai. Oh, wah nggak nyelah, dicatat. Nah, tapi ada tips lagi nih dari bab 8 yang menurut saya agak gimana ya, aneh gitu. Justru biarkan orang lain nyela Anda. Ini kok bisa? Bukannya malah kelihatan nggak pegang kendali? Nah, ini dia. Ini memang salah satu teknik yang lebih subtle ya, perlu lihat konteksnya. Tujuannya bukan jadi pasif, tapi lebih ke bikin lawan bicara merasa didengerin dan dihargai omongannya. Gimana caranya? Kalau Anda lihat ada tanda-tanda orang pengen banget ngomong, misalnya badannya maju, mulutnya udah mau buka, penulisnya nyaranin kita justru sadar pendekin kalimat kita sendiri, terus kasih jeda. Seolah-olah ngundang mereka masuk. Oh, jadi kayak ngasih kesempatan gitu ya? Betul. Jadi mereka puas gitu bisa nyampein idenya. Ada contoh bagus di buku soal eksekutif muda yang sukses wawancara kerja, bukan karena dia banyak ngomong,
Tapi karena dia pinter ngatur obrolan sampai si pewawancara yang malah ngomong 90% waktu. Wah, Cerdik juga ya. dia bikin pewawancaranya ngerasa didengerin dan pinter. Itu strategi yang cerdik banget. Keren, keren. Jadi ini soal ngelola dinamika biar orang lain ngerasa menang atau dihargai. Luar biasa. Ada lagi nggak jurus pamungkas pendengar karismatik? Ada satu lagi yang kuat banget. Kasih jeda sebentar sebelum Anda jawab. Jeda sebelum jawab. Ya, penulisnya ngutip pianis Arthur Schnabel. Dia bilang jeda di antara nada-nada, disitulah seninya berada. Nah, dalam obrolan, jeda singkat aja, 1 atau 2 detik gitu, setelah orang selesai ngomong dan sebelum kita respons, itu ngasih sinyal kuat kalau kita benar-benar nyimak dan mikirin apa yang barusan dia bilang. Oh, jadi kelihatan nggak asal jawab gitu ya. Persis, bikin mereka ngerasa omongannya tuh penting, cerdas, dihargai. Beda sama kalau kita langsung nyamber aja, kan kesannya reaktif, atau kayak nggak dipikirin dulu. Jadi jeda ini alat kehadiran yang efektif banget. Jeda sebagai seni dalam percakapan. Oke, sip. Baiklah, dari mendengarkan kita pindah yuk ke aspek lain yang dibahas juga di bab 8, menciptakan asosiasi positif. Gimana nih maksudnya dalam konteks karisma? Konsepnya sebenarnya mirip sama eksperimen Pavlov sama anjingnya itu loh. Ingat kan? Oh iya, yang pakai bel sama makanan itu ya? Haha, iya. Gimana anjingnya jadi ngiler cuma dengar bunyi bel, karena bel itu selalu dibunyiin sebelum makanan datang. Manusia juga gitu. Kita tuh secara nggak sadar ngehubungin orang dengan perasaan yang mereka timbulin ke kita secara terus-menerus. Maksudnya? Jadi, kalau Anda konsisten bikin orang ngerasa enak, nyaman, dihargai pas ngobrol sama Anda, ya mereka bakal ngehubungin Anda sama perasaan positif itu. Sebaliknya, kalau Anda sering bawa kabar buruk atau bikin orang nggak nyaman, ya hati-hati. Oh, jadi kayak peribahasa jangan tembak pembawa pesan gitu ya? Persis. Itu karena otak kita cenderung nyamain pembawa berita buruk sama berita buruknya itu sendiri. Ini bias psikologis yang perlu kita sadari. Wah, ini relevan banget sih. Bab 8 ngasih contoh bagus soal ini, tentang para rising stars di firma akuntan gede gitu. Tugas mereka kan ngaudit kantor cabang, jadi sering harus nunjukin kekurangan atau masalah. Iya ya. Terus gimana? Akibatnya, ya meskipun mereka cuma jalanin tugas, mereka jadi diasosiasiin negatif sama rekan-rekan di cabang. Nah, gimana cara mereka ngatasin ini menurut buku itu? Strateginya cerdas sih. Fokusnya ke membangun kehangatan atau warmth, itu kan salah satu pilar karisma selain power sama presence menurut Chabane. Pertama, mereka nggak cuma nyampein temuan negatif doang. Oh, jadi nggak cuma nyalahin ya? Nggak. Mereka usaha banget buat nyeimbangin. Mereka sorot juga area-area yang udah bagus atau nunjukin ada perbaikan. Kedua, mereka aktif nyari dan muji inisiatif atau prestasi bagus di kantor cabang itu. Malah sampai bikin bagian pujian atau kudos gitu di laporannya. Wah, niat banget ya. Dengan gitu, pelan-pelan asosiasinya berubah dari pembawa masalah jadi partner yang bantu perbaikan dan hargain usaha. Ini soal ngelola persepsi emosional yang kita timbulin. Oke, jadi seimbangin kritik sama apresiasi itu kuncinya. Tapi penulisnya juga ngingetin kalau kita sering bikin asosiasi negatif tanpa sadar, di mana biasanya kita paling beresiko. Salah satu area yang umum banget dan sering kita nggak sadar, kayak disorot di bab ini, itu pas kita nerima pujian. Nerima pujian, kok bisa? Banyak orang kan nggak nyaman ya dipuji, terus refleksinya ngerendah atau nepis pujian itu. Ah, biasa aja kok, atau ini bukan apa-apa. Masalahnya, respons kayak gini tuh bisa nggak sengaja bikin yang muji jadi canggung. Oh iya ya, jadi kayak dianggap salah muji gitu. Nah, itu dia. Kayak penilaian mereka salah, atau usaha mereka buat ngapresiasi jadi sia-sia. Ini bisa bikin asosiasi negatif yang halus gitu. Wah, penting nih. Terus gimana dong cara nerima pujian yang lebih karismatik, yang malah bikin yang muji jadi sengang? Bab 8 ada resepnya kan? Ada 4 langkah spesifik yang disaranin. Pertama, berhenti sejenak. Jangan langsung respons. Tarik napas dulu. Oke, jeda lagi ya. Iya. Kedua, serap pujian itu. Bener-bener dengerin, biarin masuk. Kalau bisa, nikmatin perasaan positifnya. Ketiga, nah ini kuncinya. Biarkan penyerapan itu kelihatan. Tunjukin lewat ekspresi muka, senyum tulus, kontak mata hangat kalau pujian itu diterima dan dampaknya positif buat Anda. Jadi jangan datar gitu ya mukanya ya. Betul. Keempat, baru ucapkan terima kasih. Simple tapi tulus. Terima kasih banyak sering udah cukup.
Boleh ditambah dikit, misalnya, terima kasih, perhatian Anda baik sekali. Atau, wah, pujian Anda beneran bikin hari saya cerah. Penulisnya nyontohin Bill Clinton. Dia jago banget nerima pujian sampai orang yang muji dia tuh malah ikut seneng dan ngerasa dihargain karena udah muji. Tujuannya bikin mereka ngerasa baik. Bikin orang lain ngerasa baik tentang diri mereka sendiri, itu intinya ya. Ini jadi inget prinsipnya Dale Carnegie. Betul sekali, dan Carnegie juga ikutip di buku ini. Prinsipnya simple, Anda bakal lebih gampang disukai dan dianggap karismatik kalau Anda beneran tertarik sama orang lain dibanding kalau Anda terus-terusan usaha bikin mereka kagum sama Anda. Jadi fokusnya dibalik ya? Iya, alihin fokusnya. Jangan mikir, gimana caranya biar saya kelihatan hebat di mata orang ini. Tapi, apa sih yang menarik dari orang ini? Apa yang bisa saya pelajari atau hargain dari dia? Bab 8 ngasih analogi bagus. Bayangin orang yang Anda ajak ngomong itu, bintang utama di film yang lagi Anda tonton dengan penuh minat. Haha, oke. Sikap kayak gitu otomatis bikin kita lebih merhatiin, nanya pertanyaan yang lebih bagus, dan bikin mereka ngerasa istimewa dan penting. Fokus ke mereka. Fokus ke orang lain, bukan diri sendiri. Wah, ini perubahan cara pandang yang kuat sih. Nah, setelah dengerin dan bikin asosiasi positif, kita geser yuk ke cara berbicara yang karismatik. Salah satu poin utama di bab 8 kan kekuatan visualisasi dalam kata-kata. Bisa dijelasin lagi? Tentu, otak kita tuh pada dasarnya mesin pengolah gambar. Bahasa, kalau dilihat dari evolusi ya, itu penemuan yang relatif baru. Sementara kemampuan kita ngolah info visual udah ada jutaan tahun dan jauh lebih dalam. Jadi gambar lebih ngena gitu ya? Betul. Kalau Anda cuma ngomong pakai kata-kata abstrak atau data angka aja, otak pendengar harus kerja ekstra. Nerjemahin kata jadi konsep, konsep jadi gambaran mental. Kenapa nggak potong jalur aja dan langsung ngomong pakai bahasa asli otak? Pakai kata-kata yang ngelukis gambar, pakai analogi, metafora, cerita. Buku ini ngasih contoh yang ngena banget soal ini. Daripada cuma nyebutin angka statistik kematian akibat rokok, yang mungkin susah dicerna ya angkanya, penulisnya nyaranin analogi yang jauh lebih nempel. Bayangin 3 pesawat Boeing 747 penuh penumpang jatuh tiap hari, setahun penuh. Nggak ada yang selamat. Waduh. Jumlah korbannya setara. Gambar mental pesawat jatuh itu kan jauh lebih kuat dan emosional daripada angka abstrak doang, ya kan? Persis. Efeknya langsung gerasa. Makanya, bab 8 ngasih beberapa tips praktis pas ngomong. Pertama, pakai metafora dan analogi. Tapi hati-hati pilih yang nuansa emosionalnya pas. Metafora itu kuat, tapi pastiin emosi yang dibangkitin, takut, harapan, geli, sesuai sama pesan Anda. Oke, pilih metafora yang tepat. Terus? Kedua, hindari yang namanya gajah putih linguistik, frasa yang ada kata negatifnya meskipun niatnya positif. Contoh klasik, nggak masalah atau jangan khawatir. Karena otak kita cenderung nangkep dan ngolah kata kunci negatifnya itu masalah, khawatir, meskipun ada kata nggak atau jangan. Nggak sadar, ide negatif itu malah ketanam. Penulisnya nyaranin ganti pakai frasa yang fokus ke solusi positif. Misalnya, tenang, kami akan urus ini. Atau, tentu, silahkan telepon kapan saja kalau butuh bantuan. Fokus ke hasil positif. Oh, oke. Hindari jebakan kata negatif. Sip. Terus, ada prinsip penting lain dalam bicara karismatik yang dibahas? Ada. Satu prinsip dasar banget. Selalu kasih nilai, value. Ingat, perhatian orang itu aset berharga banget dan terbatas di zaman sekarang. Tiap kali Anda minta orang dengerin Anda ngomong, atau baca tulisan Anda sebenarnya minta waktu dan fokus mereka. Bener banget. Jadi, pastiin ada imbalan yang setimpal. Nilai apa yang Anda tawarin? Informasi berguna, hiburan, inspirasi, atau sekedar perasaan nyaman dan dihargai. Apapun itu, pastiin jelas dan berguna buat pendengar. Dan terkait itu, bikin seefisien mungkin. Hormati waktu mereka. Penulisnya ngutip Antoine de Saint-Exupéry, pengarang The Little Prince. Kesempurnaan itu tercapai bukan pas nggak ada lagi yang bisa ditambahin, tapi pas nggak ada lagi yang bisa dihilangin. Ringkas, padat, bernilai. Kasih nilai dan hormati waktu. Prinsip komunikasi yang bagus banget sih ini. Terakhir nih, bab 8 ngebahas aspek yang sering kelewat, suara kita. Seberapa penting sih elemen vokal ini buat karisma? Penting banget, menurut Shebane dan riset yang dia kutip. Fluktuasi dan kualitas suara itu kunci buat nampilin 2 pilar karisma lainnya. Kekuatan, power, dan kehangatan, warmth. Ada studi menarik dari Profesor Stephen Ceci di Cornell University yang disebut di bab ini. Studi tentang apa tuh?
Studinya nemuin kalau penilaian mahasiswa ke dosen itu ternyata lebih dipengaruhi sama gaya penyampaian dosennya, termasuk kualitas vokal, daripada isi materi kuliahnya sendiri. Serius? Wow. Iya, ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh cara kita bersuara. Aku juga ingat ada studi lain yang dibahas dari MIT Media Lab. Katanya mereka bisa nebak keberhasilan telepon penjualan gitu. Akurasinya tinggi banget, sekitar 87%, cuma dengan nganalisis kualitas vokal penjualnya, tanpa dengerin isi obrolannya sama sekali. Nah, itu dia. Ini bener-bener nunjukin kalau suara kita tuh kayak kartu nama nggak kelihatan yang ngebentuk persepsi orang lain ya. Bisa nyetel suara kita biar nunjukin karisma. Buat kekuatan vokal, bab 8 ngasih beberapa saran praktis nih. Pertama, bicara lebih pelan. Kecepatan ngomong itu ngasih sinyal. Kalau ngomong kecepatan, sering dianggap gugup atau kurang pede. Sebaliknya, orang yang berkuasa atau yakin banget cenderung ngomongnya lebih tenang dan terkontrol. Bayangin bedanya remaja panik sama hakim bacain putusan. Oke, pelan dan terkontrol. Kedua, pakai jeda. Kayak yang kita bahas tadi pas dengerin, jeda juga penting pas ngomong. Berhenti sebentar antar kalimat atau bahkan di tengah kalimat buat penekanan, itu nunjukin keyakinan kalau orang lain bakal nunggu dan gak akan nyela. Ini nunjukin kontrol. Jeda lagi, penting banget ya ini. Ketiga, turunin intonasi di akhir kalimat. Dalam bahasa Indonesia dan banyak bahasa lain, intonasi naik biasanya buat nanya. Nah, intonasi datar atau turun di akhir kalimat pernyataan itu nunjukin kepastian dan ketegasan. Contoh, saya yakin ini solusi terbaik. Turun. Bandingin sama, ini solusi terbaik. Naik. Turunin intonasi itu nunjukin otoritas. Oke, intonasi turun di akhir. Keempat, perhatiin napas. Usahain napas dari diafragma, perut, bukan dada, dan idealnya lewat hidung. Napas pendek dari dada atau lewat mulut cenderung kedengeran lebih cemas atau ngos-ngosan. Itu ngurangin kesan kuat. Oke, itu buat kekuatan. Terus kalau buat kehangatan vokal gimana? Ada cara gampangnya biar kedengeran lebih ramah gitu? Ternyata ada, dan menurut bab 8, caranya simpel banget. Tersenyumlah pas Anda ngomong. Hah, sesimpel itu, cuma senyum. Iya, senyum itu secara fisik ngubah bentuk saluran vokal kita. Dan perubahan ini kedengeran sama orang lain secara akustik. Penulisnya ngutip studi yang nunjukin kalau pendengar bisa ngenalin belasan jenis senyum yang beda cuma dari dengerin suara orang yang senyum. Luar biasa kan? Wah, baru tahu saya. Iya. Jadi meskipun Anda lagi ngomong di telepon dan lawan bicara nggak bisa lihat Anda, senyum aja. Mereka bakal dengar senyum itu di suara Anda, dan ini langsung nambahin elemen kehangatan dan keramahan dalam obrolan. Wah, banyak banget ya teknik praktis yang bisa langsung dicoba dari bab 8 The Charisma Myth. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kunci ngomong dan dengerin dengan karisma itu ada di kombinasi, kehadiran penuh pas dengerin, manfaatin jeda baik pas dengerin maupun ngomong, secara sadar bangun asosiasi positif dengan bikin orang lain ngerasa enak, ngelukis gambar dengan kata-kata kita, dan tentu aja nyetel suara kita biar nunjukin kombinasi kekuatan sama kehangatan yang pas sesuai situasinya. Betul. Dan sebagai penutup nih, buat Anda renungkan setelah dengerin kita ngobrol ini, coba deh satu eksperimen kecil hari ini. Dalam satu aja obrolan yang Anda lakuin, coba sengaja terapin satu teknik aja. Berhenti sejenak, 1 atau 2 detik sebelum Anda respons apa yang diomongin lawan bicara. Cuma jeda sebelum jawab ya. Ya, itu aja dulu. Terus perhatiin baik-baik apa yang terjadi. Bukan cuma gimana reaksi mereka, apa mereka kelihatan lebih ngerasa didengerin, tapi juga perhatiin gimana Anda sendiri ngerasa selama ngobrol itu. Anda jadi lebih tenang, lebih megang kendali atas respons Anda, lebih hadir. Apa sih yang Anda temuin tentang diri Anda sendiri cuma dengan nambahin jeda singkat ini? Wah, pertanyaan reflektif yang menarik banget nih buat dibawa ke obrolan kita sehari-hari. Terima kasih banyak ya sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.